Baik, Selamat pagi, selamat Bapak pagi, Ibu Guru. Guru. Jadi Perkenalan. perkenalkan, nama saya Moreno Leo Nicholas dari 12 IPS. Dan Perkenalkan, nama saya Samuel Begal Purbo dari kelas 12 IPS. jadi kita di sini ingin membahas persepsi masyarakat terhadap kontradiksi penggunaan ganja di Indonesia. Nah, Oke. jadi isu penggunaan ganja di Indonesia itu nggak hanya dapat dilihat dari aspek hukum, tapi bisa dikaji dari beberapa ilmu pengetahuan, seperti kayak kontradiksi antara pelarangan ganja dan dorongan legalisasi, khususnya untuk keperluan medis, banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke sejarah ganja sebelum Masehi. Jelasin lah ya. Ganja itu sendiri sebenarnya udah dipakai sama manusia dari ribuan tahun yang lalu. Kalau kita research nih, catatan sejarah bilang kalau ganja itu digunakan di Tiongkok sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Digunakan sebagai obat oleh Kaisar Senung. Di India kuno, ganja bang digunakan dalam praktik keagamaan dan pengobatan Ayurveda. Ini menunjukkan bahwa pada masa lampau ganja tidak selalu dianggap sebagai zat berbahaya, melainkan tanaman yang memiliki nilai manfaat medis dan spiritual. Lanjut. Terus selanjutnya kan? Selanjutnya, sejarah perdagangan India dan Timur. Dalam sejarah bilang perdagangan kuno, bangsa India mempunyai hubungan dengan kepulauan Nusantara. Besar kemungkinan bahwa tanaman ganja dalam komoditas atau praktik budaya yang terbawa melalui interaksi perdagangan dan budaya. Di Aceh, misalnya, ganja diketahui telah dibudidayakan sejak lama dan digunakan dalam kuliner maupun pengobatan tradisional. Jauh sebelum kolonialisme membawa pengaruh hukum barat yang melarang ganja. Jelasin more. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyimpangan sosial terhadap ganja. Nah, dari sudut pandang sosiologi, penggunaan ganja di Indonesia itu tergolong sebagai penyimpang sosial karena melanggar norma hukum dan sosial yang berlaku. Terus, namun penyimpangan ini bisa dikaji lebih dalam sebagai bentuk penyimpangan positif. Nah, terutama jika pelanggaran dilakukan dalam rangka memperjuangkan perubahan kebijakan, kayak misalnya legalisasi ganja medis. Itu menimbulkan pertanyaan, apakah semua penyimpangan selalu negatif? Nah, jawabannya nggak semuanya itu penyimpangan selalu negatif. Oke, kita masuk ke undang-undang terhadap ganja. Menurut Undang-Undang Nomor 35 UU 035 tahun 2009 tentang narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan 1, yang berarti tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan. Namun, tekanan publik mendorong wacana revisi undang-undang ini agar lebih membuka ruang untuk penelitian medis. Masyarakat menilai bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan hak atas pelayanan kesehatan. Nah, kita masuk ke ekonomi, keuntungan ekonomi. Kalau misalnya ke legalitas ganja di beberapa negara telah menciptakan industri miliar dolar. Nah, jika dikelola dengan regulasi yang baik, ganja menjadi komoditas ekonomi baru. Indonesia dengan iklim tropis memiliki peluang besar untuk membudidayakan ganja medis dan masuk ke dalam pasar ekspor, tentu saja jika regulasi memungkinkan dan diawasi secara ketat. Lanjut, Le. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin dampak dan manfaatnya ganja terhadap kesehatan. Kalau secara kesehatan dilihat-lihat, ganja ini mempunyai manfaat untuk mengurangi rasa nyeri kronis, mengatasi gangguan saraf seperti epilepsi, dan meredakan mual pada pasien kemoterapi.
Namun, penggunaan yang tidak tepat atau kita sebutnya berlebihan bisa menyebabkan gangguan mental, gangguan ingatan, dan ketergantungan atau kecanduan. Oleh sebab itu, penting adanya edukasi dan pengawasan dalam penggunaan ganja. Selanjutnya nih, kita ngomongin letak geografis dan ganja. Indonesia memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan tanaman ganja. Tanah subur dan curah hujan yang tinggi mendukung pertumbuhan alami tanaman ini. Apalagi di wilayah kayak Aceh, letak geografis ini secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai tempat potensi yang memiliki banyak potensial untuk budidaya ganja, baik legal maupun ilegal, yang kemudian berdampak pada pengawasan dan kebijakan pemerintah. Lalu pada pandangan agama terhadap ganja. Nah, sebagian besar agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha secara umum melarang penggunaan zat yang memabukkan ini atau ganja. Dalam Islam, ganja termasuk ke dalam kategori harm atau suatu yang memabukkan yang dilarang kecuali dalam kondisi darurat untuk pengobatan yang tidak bisa digantikan. Namun ada beberapa pandangan agama yang membuka ruang untuk pemanfaatan medis ganja selama digunakan dengan niat tata cara yang benar. Nah, jadi kontradiksi pada penggunaan ganja di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek sejarah, sosial, hukum, ekonomi, dan budaya. Masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang beragam karena dipengaruhi oleh pendidikan, nilai-nilai agama, informasi media, dan latar belakang sosial. Untuk itu diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas disiplin agar kebijakan yang diambil ke depan lebih bijak, adil, dan berbasis ilmu pengetahuan. Terima kasih.